Kalau kamu pikir tanah milik negara itu pasti aman, coba pikir ulang. Di Pondok Betung, Tangerang Selatan, ada lahan seluas 12 hektar yang secara sah tercatat sebagai milik BMKG. Sertifikatnya jelas, putusan pengadilannya ada. Tapi ironisnya, lembaga negara ini justru tak bisa masuk ke lahannya sendiri. Kenapa? Karena sudah lebih dulu dipegang oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari Ormas Gripjaya. Mereka mendirikan posko, menjaga pintu masuk, bahkan mengatur siapa saja yang boleh berdagang di situ. Dan tentu saja, semua itu tidak gratis. Rakyat kecil yang cuma mau jualan pecel lele harus bayar setoran jutaan rupiah. Pedagang sapi kurban dari Bali juga dipalak belasan juta hanya untuk bisa parkir hewan di atas tanah negara. Bukan ke kas BMKG, tapi ke rekening pribadi yang entah sejak kapan berubah status jadi bendahara lahan negara. Lucunya, ormas ini tidak pakai senjata. Mereka cukup pakai gaya bicara tegas, seragam ormas, dan baliho besar. Dan ajaibnya, itu cukup membuat banyak orang tunduk. Bukan karena hormat, tapi karena takut. Saking lamanya mereka mengelola lahan itu, masyarakat sekitar pun mulai percaya bahwa memang Grip lah yang punya kuasa di sana. Padahal, jangankan sertifikat, izin resmi pun mereka tak punya. Apa BMKG diam? Tentu tidak. Mereka sudah mencoba masuk, mengirim alat berat, bahkan menyiapkan proyek pembangunan gedung arsip nasional. Tapi apa yang terjadi? Alat berat mereka diadang. Akses masuk dikunci. BMKG malah seperti tamu tak diundang di tanahnya sendiri. Dan ketika aparat datang, baru ormas itu perlahan melempem. Inilah Indonesia dalam potret kecil. Di atas kertas, hukum menang. Tapi di lapangan, yang punya toa dan bendera seringkali jadi raja. Dan ketika rakyat kecil mulai ikut-ikutan percaya bahwa ormas bisa menentukan izin dagang, disitulah hukum benar-benar sedang kalah. Lahan negara pun berubah fungsi. Bukan jadi tempat pelayanan publik, tapi jadi ladang pungli terselubung yang dibungkus dengan jargon pengamanan. Namanya Darmaji. Kerjanya sederhana. Buka warung seafood di bawah tenda, jualan malam sampai pagi demi sesuap nasi. Tapi yang bikin miris, bukan dagangannya yang pedas, tapi setoran bulanan yang harus dia bayar ke pihak yang bukan pemerintah, bukan RT RW, dan jelas-jelas bukan BMKG. Darmaji harus setor 3,5 juta per bulan kepada seseorang yang mengaku sebagai pengelola lahan BMKG. Jangan bayangkan ini pembayaran resmi seperti retribusi pasar. Nggak ada kwitansi dari negara. Yang ada cuma bukti transfer ke rekening atas nama Yani Tuanaya, yang disebut sebagai Ketua Grip Jaya Kota Tangsel. Darmaji awalnya bingung, tapi lama-lama terbiasa. Karena, katanya, daripada ribet, mending nurut aja. Sebuah kalimat klasik, rakyat kecil ketika hukum sudah tak lagi melindungi. Yang lebih nyesek adalah pengakuan dari Ina Wahyuningsih, pedagang sapi kurban. Ia membawa 213 ekor sapi dari Bali, lengkap dengan harapan untung besar jelang Idul Adha. Tapi belum sempat mengatur tali sapi, sudah ada yang mendatangi, minta uang Rp 2 juta untuk izin lokasi dan koordinasi keamanan. Dan lagi-lagi, semua dibayar ke rekening pribadi, tanpa stempel resmi. Pedagang-pedagang seperti Darmaji dan Ina bukan orang bodoh. Mereka paham bahwa yang mereka hadapi bukan pejabat, bukan pemilik sah, bahkan bukan aparat. Tapi mereka juga tahu bahwa melawan bisa berarti kehilangan tempat usaha. Apalagi kalau yang datang memakai seragam ormas, bawa spanduk besar, dan bicara atas nama rakyat. Dalam sistem yang keropos, rakyat dipaksa membeli rasa aman. Dan rasa aman itu, sayangnya, tidak dijamin oleh hukum, tapi oleh kekuatan sosial yang dibangun lewat ancaman halus dan tekanan psikologis. Disinilah absurditas itu muncul. Warung kaki lima dipungli sekelas restoran bintang 5, dan lahan milik negara dipungut biaya seperti tanah pribadi. Semakin hari tarif makin tinggi, dan semakin diam aparat, semakin tumbuh keyakinan bahwa pungli. Ini adalah norma baru. Orang yang tidak membayar disebut tidak sopan, tidak beretika, atau tidak tahu diri. Padahal yang sebenarnya tak tahu malu adalah mereka yang mengelola ketakutan jadi bisnis. Kalau biasanya ormas punya sekretariat di ruko pinggir jalan atau rumah kontrakan, maka yang satu ini agak spesial. Mereka bikin posko pengawasan di atas tanah negara, tepatnya di atas lahan milik BMKG.
lengkap dengan bendera ormas, baliho, dan spanduk ucapan selamat datang, seolah mereka memang pemilik sah lahan tersebut. Posko ini bukan cuma simbol eksistensi. Disinilah pusat pengaturan izin, dagang, tempat penagihan, hingga titik kontrol alat berat yang keluar masuk. Bahkan BMKG, lembaga negara yang secara hukum punya hak penuh atas lahan itu, harus menunggu dan koordinasi dulu kalau ingin membangun apa-apa. Lebih ironis lagi, ketika BMKG hendak membangun gedung arsip nasional di lahan tersebut, alat beratnya malah diadang. Proyek negara pun macet karena izin dari ormas belum keluar. Kita mungkin tertawa. Tapi di balik tawa itu ada kenyataan yang getir. Negara dipermalukan di rumahnya sendiri. Yang punya sertifikat dilarang masuk, yang tak punya hak justru merasa berhak mengatur. Dan semuanya berlangsung dengan tenang. Tak ada kericuhan, tak ada kerusuhan. Justru karena sistem ini sudah dianggap biasa. Saking biasanya, warga sekitar pun ikut menormalisasi. Oh, itu GRIB yang jaga lahan, kata mereka. Seolah BMKG cuma pendatang, dan GRIB lah yang punya otoritas lokal. Tidak peduli bahwa keputusan Mahkamah Agung, surat dari kementerian, atau sertifikat BPN itu semua sah. Karena yang mereka lihat tiap hari justru posko GRIB yang berdiri megah di ujung lapangan. Ada satu momen tragis, saat alat berat BMKG hendak masuk ke lokasi, mereka harus minta izin dulu ke posko itu. Padahal dalam hukum pertanahan, ini sama artinya dengan negara minta izin pada pihak tak sah. Sebuah ironi dalam demokrasi yang menamakan dirinya negara hukum. Inilah potret nyata ketika kuasa sosial dan simbol kekuatan massa lebih ditakuti daripada surat resmi negara. Sebuah posko kecil bisa menghentikan pembangunan nasional. Bukan karena kekuatan hukum, tapi karena ketakutan yang dibiarkan berakar. Hari Sabtu itu, udara Pondok Betung terasa berbeda. Bukan karena hujan atau badai dari BMKG, tapi karena akhirnya aparat benar-benar turun tangan. Setelah berbulan-bulan BMKG dihalangi membangun di lahannya sendiri, polisi dari Polda Metro Jaya bersama Polres Tangsel tiba di lokasi. Bukan untuk koordinasi, tapi untuk menertibkan. Yang lebih mengejutkan bukan jumlah personel yang datang, tapi barang bukti yang ditemukan. Ada karcis parkir ilegal, surat sewa abal-abal, bendera dan atribut GRIB Jaya, serta alat negosiasi. Paling klasik, senjata tajam dari bambu yang ujungnya ditancapkan paku. Rasanya seperti masuk ke dunia paralel, di mana posko ormas lebih lengkap dari kantor kelurahan. Total, 17 orang diamankan. 11 diantaranya anggota GRIB Jaya, dan 6 lainnya mengaku sebagai ahli waris yang punya klaim atas lahan. Sebuah koalisi antara ormas dan pengakuan sepihak. Formula yang sering dipakai untuk menguasai aset negara. Polisi bergerak cepat, tapi publik bertanya pelan. Kenapa baru sekarang? Setelah ditelusuri, ternyata BMKG sudah melapor sejak Februari 2025. Artinya, butuh hampir 3 bulan dan kekacauan di lapangan untuk membuat negara turun tangan. Ini bukan hanya masalah hukum, tapi soal refleks sebuah sistem. Di mana pelanggaran terang-terangan bisa bertahan berbulan-bulan hanya karena pelakunya memakai seragam, punya jaringan, dan bisa menebar rasa takut. Lucunya, setelah digerebek, sebagian tersangka mengaku tak tahu bahwa lahan itu milik BMKG. Ada juga yang bilang, cuma bantu jaga. Tapi bukti transfer jutaan rupiah dari pedagang ke rekening pribadi berbicara lain. Kalau sekadar jaga, kenapa ada tarif? Dan kalau sekadar bantu, kenapa ada kwitansi bermaterai? Inilah Indonesia yang kadang absurd. Negara bisa kalah dari spanduk, hukum bisa kalah dari pentungan kayu, dan warga bisa diminta setoran lebih banyak dari cicilan rumah, hanya demi keamanan berjualan di lahan publik. Tapi satu hal yang lebih lucu lagi, atau mungkin lebih menyakitkan, adalah bagaimana praktik ini diterima begitu saja. Seolah sudah jadi bagian dari sistem informal. Tak tertulis, tak sah, tapi tetap berjalan lancar. Premanisme yang dirapikan dengan logo ormas dan ditutup dengan kalimat, ini demi ketertiban. Kalimat itu keluar lirih dari mulut Darmaji, pedagang seafood yang wajahnya lebih sering gosong kena asap wajan daripada matahari sore. Saya kira resmi, Pak, katanya ketika ditanya kenapa mau-maunya bayar 3,5 juta per bulan ke rekening pribadi. Wajahnya tak marah, hanya lelah. Karena dalam dunia Darmaji, yang penting bisa jualan,
tak diganggu, dan dagangannya laku. Darmaji bukan satu-satunya. Puluhan pedagang lain punya cerita serupa. Mereka tidak melawan karena tahu diri. Mereka tak banyak bertanya karena sadar posisi. Pedagang kecil selalu tahu, dalam konflik antara rakyat dan ormas, pertanyaannya bukan siapa benar, tapi siapa lebih kuat. Dan di lapangan, kekuatan bukan soal hukum, tapi siapa yang punya rompi dan baliho lebih besar. Mereka membayar karena takut. Takut warung diacak-acak, takut hewan ternak diusir, takut dipermalukan di depan pembeli. Maka ketika seseorang datang, mengaku dari Grib, membawa daftar harga sewa keamanan, para pedagang tak banyak tanya. Mereka pikir, mungkin memang begitu prosedurnya. Ketika hukum diam terlalu lama, maka ketidakadilan pun terdengar seperti aturan. Yang lebih menyesakan, bahkan setelah polisi turun tangan, banyak pedagang tidak tahu harus minta keadilan ke siapa. Uang sudah keluar, dagangan terlanjur jalan, tapi tak ada jaminan apakah uang itu akan dikembalikan. Lebih parah, mereka justru khawatir. Setelah ini, siapa lagi yang akan datang minta setoran? Dalam sistem yang pincang, para pedagang jadi korban 2 kali. Pertama, ketika mereka dipalak. Kedua, ketika mereka sadar bahwa negara lambat datang membela. Rasa kecewa mereka tidak meledak, tapi mengendap pelan, berubah jadi kebiasaan. Dan itulah yang paling berbahaya, ketika ketidakadilan tak lagi menyakitkan, melainkan dianggap biasa. Darmaji lalu menunjukkan bukti transfer. Tertulis jelas nama penerima, nominal, bahkan tanggal pembayaran. Tapi kepada siapa ia bisa menuntut? Ia bukan ahli hukum. Ia hanya warga biasa yang berharap jualan malam bisa cukup untuk bayar listrik dan kontrakan. Negara, sayangnya, hanya hadir ketika berita sudah viral dan aparat sudah siap foto bareng hasil operasi. Inilah wajah paling getir dari semua ini. Bukan soal pungli, bukan soal preman, tapi soal rakyat yang sudah tidak tahu lagi siapa yang bisa mereka percaya. Namanya Ina Wahyuningsih. Ia datang jauh-jauh dari Bali, bukan untuk liburan atau foto-foto di Monas, tapi membawa misi mulia, menjual hewan kurban. Sebanyak 213 ekor sapi dibawa dari pulau seberang menuju Pondok Betung, tempat di mana lahan BMKG seharusnya siap dipakai untuk kegiatan bermanfaat. Tapi kenyataannya, malah jadi lokasi transaksi pungli yang lebih kejam dari pelelangan. Begitu sampai di lokasi, Ina langsung disambut bukan oleh petugas BMKG atau Dinas Pertanian, tapi oleh tim lapangan ormas. Mereka tidak pakai surat tugas, tapi omongannya tegas. Tidak ada salam, tidak ada tanya, langsung to the point. Kalau mau nempatin sini sampai Idul Adha, setor dulu terbuat coba 2 juta. Lalu mereka menyebut nama, Yani Tuanaya. Bukan pejabat pemerintah, bukan staf kementerian, tapi ketua Grib Jaya Tangsel Ina pun pasrah. Dalam dunia dagang, waktu adalah uang, dan 213 sapi bukan angka main-main. Telat dikit, bisa mati di tempat. Maka uang pun ditransfer, bukan karena rela, tapi karena takut. Bukan karena percaya, tapi karena sudah capek bertanya. Yang membuat pilu setelah operasi polisi turun tangan, posisi Ina jadi serba salah. Dagangannya masih ada, tapi legalitasnya entah kemana. Mau pindah, berat. Mau bertahan, takut dianggap ilegal. Polisi memberinya waktu hingga Idul Adha untuk menyelesaikan semua, seolah-olah pelaku utama sudah ditangkap dan masalah selesai. Padahal kerugiannya sudah nyata, dan keadilan masih sekadar janji. Hewan kurban yang semestinya jadi simbol pengorbanan suci, justru ikut terseret dalam drama penghisapan ekonomi. Sapi-sapi itu tak tahu mereka dibeli dengan uang hasil pungli. Mereka hanya berdiri tenang, makan rumput, dan menatap kosong ke arah dunia manusia yang makin kacau. Kalau bisa bicara, mungkin mereka akan berkata, kami yang dikorbankan, tapi manusianya yang lebih buas. Kisah Ina menunjukkan bahwa bukan hanya pedagang kecil yang jadi korban, tapi juga pelaku usaha menengah yang ingin berkontribusi dalam momen religius. Tapi semua itu tak ada harganya di hadapan sistem yang membiarkan pungli tumbuh seperti rumput liar, makin dipotong, makin banyak cabangnya. Karena di negeri ini, niat baik bisa jadi bahan rampokan. Dan ketika negara telat turun tangan, bukan cuman uang yang hilang, tapi juga harapan, kepercayaan, dan keadaban. Di dinding kantor BMKG, tergantung rapi selembar sertifikat hak pakai tanah bernomor 1 Pondok Betung, diterbitkan tahun 2003. Di bawahnya ditumpuk salinan putusan pengadilan yang menegaskan status kepemilikan, lengkap, sah, final.
Tapi semua itu tak berguna saat kaki kamu tidak bisa menginjak tanah yang kamu miliki secara sah. Karena di Pondok Betung, bukan surat hukum yang bicara, melainkan siapa yang lebih dulu menancapkan tenda. Dan sayangnya, yang lebih dulu adalah Ormas Grip Jaya, lengkap dengan posko, spanduk, dan tim pungut liar. Mereka bukan pemilik, bukan penyewa, bukan penerima kuasa, tapi tetap bisa mengatur siapa boleh masuk dan siapa harus bayar. Sertifikat negara jadi semacam piagam pajangan, bagus di foto, tapi tak berfungsi. Bahkan ketika aparat datang dan menunjuk dokumen resmi, pihak ahli waris dan ormas tetap percaya bahwa mereka lebih berhak. Alasannya? Karena mereka sudah lama di sana dan mengamankan lokasi. Sebuah logika absurd yang dalam praktiknya seringkali lebih ampuh daripada bukti hukum. Akhirnya kita bertanya, apa arti hukum jika tak bisa ditegakkan di tanah sendiri? Apakah sertifikat hanya berlaku di ruang pengadilan, tapi tidak di lapangan? Karena kalau negara butuh izin dari ormas untuk bisa membangun, maka siapa sebenarnya yang berdaulat? Lebih menyedihkan lagi, banyak warga sekitar juga tak tahu siapa yang benar. Mereka lebih sering melihat baliho grip daripada papan proyek BMKG. Jadi yang mereka anggap pemilik sah adalah yang paling sering nongkrong di lokasi, bukan yang punya dokumen dari BPN. Maka ketika polisi akhirnya turun tangan, mereka terkejut, bingung, bahkan kasihan pada ormas yang selama ini mereka anggap pengelola. Di sini kita melihat bahwa kehadiran negara tidak cukup hanya dengan dokumen, tapi harus nyata, harus terlihat. Karena ketika negara absen terlalu lama, rakyat akan belajar percaya pada yang lebih dekat, walau itu salah. Dan yang salah, jika dibiarkan cukup lama, bisa berubah jadi kebenaran baru, versi lapangan, bukan versi undang-undang. Inilah krisis yang tidak tertulis di sertifikat. Kehilangan wibawa hukum di depan ketakutan rakyat. Dan selama ketakutan lebih meyakinkan daripada di undang-undang, maka hukum akan terus jadi pajangan. Hanya indah di dinding, tapi ompong di lapangan. Polisi sudah datang. Posko dibongkar. Karcis parkir ilegal disita. Rekening atas nama Ketua Grip Jaya sudah diperiksa. 17 orang ditahan. Media nasional memberitakan, BMKG bisa kembali masuk ke tanahnya sendiri. Sekilas, semuanya tampak selesai. Tapi benarkah begitu? Karena kalau kita tanya para pedagang, apa kalian sekarang merasa aman? Banyak yang hanya menghela napas. Mereka tahu, hari ini mungkin Grip Jaya yang ditertibkan. Tapi besok, bisa muncul nama baru, ormas baru, wajah baru, spanduk baru, dengan modus yang tak jauh beda. Berbekal rasa takut rakyat kecil, lalu menjualnya dalam bentuk pengamanan. Inilah penyakit lama negeri ini. Kita bisa memberantas pelaku, tapi gagal menyentuh akar. Karena selama masih ada ruang kosong tanpa kehadiran negara, selalu akan ada yang mengisinya. Dan ruang itu kini bukan sekadar wilayah fisik, tapi juga ruang psikologis. Ketidakpercayaan, rasa tak aman, dan ketakutan diam-diam yang menjalar, seperti penyakit kronis. Yang terjadi di Pondok Betung bukan sekadar soal tanah. Ini adalah tentang betapa mudahnya hukum dikalahkan oleh simbol kekuasaan semu. Tentang bagaimana spanduk bisa menaklukkan sertifikat. Tentang rakyat kecil yang terlalu lama dibiarkan bertahan sendiri, sampai-sampai mereka tak lagi tahu siapa yang seharusnya melindungi mereka. Operasi Berantas Jaya mungkin akan menutup satu kasus. Tapi selama ada pembiaran, premanisme tak akan pernah mati. Ia hanya berganti nama, ganti baju, lalu kembali menagih. Dan selama hukum hanya datang ketika berita sudah viral, rakyat akan belajar bahwa kebenaran hanya datang setelah kamera menyala. Kita tidak butuh negara yang kuat di atas panggung, tapi negara yang hadir di tanah basah tempat pedagang menggelar tikar. Negara yang bukan hanya bisa mengamankan presiden, tapi juga menjaga Darmaji dan sapi-sapi Ina dari pemerasan yang dibungkus nasionalisme palsu. Karena yang benar itu harus dibela, bukan didiamkan. Dan yang salah, meski pakai bendera, tetap harus ditertibkan. Itulah akhir kisah nyata tentang lahan negara yang dijajah oleh rasa takut dan dimanfaatkan oleh kuasa semu. Cerita ini bukan tentang grip semata, tapi tentang sistem yang membiarkan. Tentang celah hukum yang dibiarkan tumbuh menjadi gurita, pungli berjamaah. Kalau kamu peduli, jangan hanya nonton. Suarakan, bicarakan, dan komentar dari kota mana kamu nonton video ini. Apakah cerita semacam ini juga terjadi di daerahmu? Jangan lupa subscribe, karena di sini kita bukan cuma bikin konten,
tapi juga jaga akal sehat bersama.